ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Saudara pengacara yang saya hormati, pimpinan penting Muhammadiyah yang saya hormati pula teman-teman semuanya, warga Muhammadiyah, Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang malam ini insyaallah kita akan bahas masing-masing membahas fikih muamalah ya. Yang insyaallah malam ini kita akan masih melanjutkan ya Pak. Kemarin belum selesai belum ada itu tentang mudharabah. Nanti saya akan menyampaikan hadis panjang bagaimana mudharabah yang terjadi pada zaman sahabat. Nanti panjenengan bisa menganalisa ada berapa akad di situ gitu loh yang terjadi antara dalam kisah ini nanti. Memang cukup panjang ini sekian di sini. Saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau kemarin kali ini hanya ulang sedikit aja. Di mana yang namanya rukun di dalam mudharabah itu kan sudah kita jelaskan ya. Yang pertama adalah shahibul mal, artinya shahibul mal. Artinya dia itu kalau dapat saya katakan ini seorang investor ya, yang punya harta. Kemudian yang kedua adanya mudharib. Mudharib itu yang mengelola pengusaha ya, ahlinya. Itu adalah mudharibnya. Kemudian yang ketiga itu adanya sirat atau akad ya. Ini diupayakan sedapat mungkin sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtubuhu. Ini kalau panjenengan lihat di surat Al-Baqarah di ayat yang paling panjang di Quran, paling panjang di Quran itu ayatnya itu. Apabila terjadi permintaan, saya katakan ya, kepada sampai waktu tertentu, waktu tubuh maka tulislah. Itu menunjukkan di situ adalah akad. Kemudian adanya satu pekerjaan. Pekerjaan itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah muqayyadah, yang kedua adalah mutlaqah. Kemarin saya sarankan kepada panjenengan. Ini pun sudah ada yang tanya kemarin Pak di pengajian itu Mas, pengajian. Iya. Itu kebetulan dia melakukan mudharabah Mas. Gimana kerja-kerja ujung-ujung ini? Cuman sayangnya jadi tulis gitu loh. Sudah akadnya sudah berlangsung, tapi ribu itu adalah keuntungannya. Itu tidak dibicarakan gitu loh. Kalau semacam itu, berarti munculnya apa? Jadi keuntungan tidak dibicarakan. Namanya apa? Goro. Iya, goro.
harus disebutkan. Karena nanti menyembunyikan dia berarti. Betul. Karena nanti gini sih, mungkin orang yang diajak mudharibnya itu mungkin dia itu kurang pas di dalam hatinya, kan nanti muncul masalah. Kemudian akhirnya saya sarankan dia tanya, biasanya itu antara mudharib dengan sahibul mal itu bagiannya banyak mana kayak gitu. Kalau yang saya baca di literatur muamalah itu mesti yang paling banyak itu adalah sahibul mal. Walaupun selisihnya mungkin 10% atau 5%, tapi yang paling sering itu adalah keuntungan lebih banyak sahibul mal dibandingkan dengan mudharib. Tapi itu bukan aturan ya. Balik ya. Bukan aturan yang misalnya apa ya? Enggak maksudnya. Kalau mau 50-50 juga boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman umumnya itu mudharib itu bagian di bawah si sahibul mal. Sekali lagi, ini bukan aturan pasti. Apabila mau sama, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman umumnya, karena dia sahibul mal itu adalah dia itu menanggung kerugian jika ada kerugian sih. Iya. Mudharib itu tidak menanggung kerugian. Yang menanggung kerugian itu adalah si sahibul mal jika seandainya usaha yang dilakukan oleh mudharib itu ternyata mengalami kerugian akibat kesalahan si mudharib. Misalkan, makanya kemarin sudah saya juga, kalau bisa bapak-bapak jika seandainya mau melaksanakan mudharabah kayak gini, kalau bisa yang muqayyadah aja wis. Muqayyadah itu yang bapak-bapak tahu gitu Pak. Sedikit punya skill di situ, kemudian panjenengan melakukan kerjasama, insya Allah nanti tidak sampai timbul saling curiga. Oleh karena itu ambil yang muqayyadah. Muqayyadah itu adalah terbatas. Terikat ya. Ya, misalkan khusus usaha yang bapak tahu, misalkan. Katakanlah kalau misalkan itu usahanya nasi goreng misalnya gitu, ya udah nasi goreng aja. Kalau mau ditambahkan silakan. Pada saat si mudharib itu menggunakan uang itu digunakan untuk selain menjual nasi goreng, terjadi kerugian, ditanggung oleh mudharib. Gampang mas. Tapi kalau mutlaqah agak susahnya jika seandainya mutlaqah bebas sih. Transaksi mudharib gitu. Dan ini yang penting uang. Kamu silakan mau usaha apa. Nah itu ada bagusnya sih. Akan tetapi jika seandainya terjadi kerugian itu sulit untuk mengukur apakah si mudharib itu melawan ke sana apa tidak. Ya. Apakah zaman Rasulullah pernah ada yang namanya mudharabah? Oke, saya cerita dulu. Pernah mendengar ceritanya Rasulullah membawa dagangannya Khadijah? Ya kan? Ke Sam ya, ke negeri Sam itu. Sam itu ada 4 negara pas sekarang. Jadi 4 negara Sam itu. Luas. Nah. Rasulullah itu menjualkan dagangannya Khadijah. Dan Rasulullah itu mendapatkan upah. Ya. Sahibul malnya adalah Khadijah. Mudharibnya adalah Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah mudharabah itu adalah sunnah Rasulullah? Iya enggak. Jawaban saya tak minum dulu. Apa? Tahu, kan? Udah di Rasulullah. Iya, makanya sudah nikah dulu, Belum nikah sama Khadijah waktu itu belum kok. Iya. Bukan. Sunnah Rasulullah bukan mudharabah itu. Bukan. Alasannya? Itu belum ada syariat yang mengatur. Karena Belum dari Nabi.
Iya, karena Rasulullah itu belum turun wahyu, Pak. Satu pekerjaan yang Rasulullah belum ada perintah, itu jangan tidak disyariat, tidak masuk ke dalam sunnah Rasulullah. Itu menurut sebenarnya orang biasa aja lah. biasa aja. Hanya karyawan gitu ya. Gitu. Jadi ukurannya itu adalah setelah Rasulullah mendapatkan wahyu. Itu baru nanti sunnah Rasulullah. Sedangkan pada saat membawa dagang ke Khadijah, waktu itu Rasulullah itu belum jadi Rasul sih. Iya. Iya, Ya. masih bujang. Ya. Bahkan istri pertama Rasul kan siapa? Khadijah. Iya, Khadijah. Nah itu, oleh karena itu dalam hal ini bukan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW karena konsekuensi daripada sunnah, maka umatnya wajib melakukan sih. Kan gitu. Maka bukan. Tapi nanti kita lihat sekarang kita lihat nanti ini zaman Umar nih yang akan saya sampaikan. Kemudian selanjutnya al-amal tadi pekerjaan ya, ini yang menggunakan terbaik dulu. Yang selanjutnya rukun berikutnya adalah adanya ribu. Ribu itu apa? Keuntungan. Nah, keuntungan itu makanya begini Pak. Itu di akad haruslah disebutkan waktunya sampai kapan. Betul. Cuman kemarin yang di ahli pagi itu enggak Pak, enggak. Dia itu enggak pakai waktu Pak. Enggak ada press period. Tapi pakainya ini Mas, pakainya kalau ada pekerjaan proyek diserahkan kepada mudharib. Kayak gitu Pak. Setelah itu selesai, sudah putus. Ada lagi insidental, benar. Setelah ada lagi, kasihkan lagi. Jadi tidak ada itunya. Dan pekerjaannya beda-beda mungkin ya. Harus sama. Sama aja. Sama saja. Jadi insidental kayak gitu. Apakah itu boleh? Boleh. Berarti pembatasannya adalah satu proyek itu. Tidak apa-apa. Iya. Gitu. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya itu begini. Modal itu berapa? Jadi janganlah menghitung kalau waktunya 1 tahun ya, janganlah menghitung keuntungan itu di tengah-tengah perjalanan. Jangan. Kalau sekiranya mau diambilkan dari upah pekerja, mudharib kan punya buruh gitu loh. Ya kan? Gak apa-apa, diperhitungkan aja sebagai biaya operasional. Gak apa-apa. Makanya penting banget yang namanya agar tertulis dalam mudharabah itu penting sekali. Itu. Jika seandainya misalkan dibagi keuntungannya pada saat belum waktunya, itu yang dikhawatirkan itu pada saat selesai waktu itu justru keuntungan tidak ada. Itu adalah mudharabah. Kita coba ini saya akan membaca. Jadi yang keuntungan di muka berarti kan mengambilnya dari apa itu? Keuntungan yang dibayar di muka tadi. Kalau pekerjaan belum selesai nih. Iya. Yang artinya begini. Ya makanya itu banyak yang keuntungan belum terus, pekerjaan belum selesai. Jadi begini. Keuntungan itu diambil pada saat selesainya masa kontrak ya. Iya. Masa kontrak. Itu diambil dulu modal gitu loh. Yang namanya keuntungan kan setelah modal kembali ada lebih itu kan namanya keuntungan gitu. Apabila misalkan si mudharib itu pada saat 1 tahun itu misalnya waktu 1 tahun ternyata tidak ada keuntungan, itu si mudharib itu ya tidak mendapatkan apa-apa. Itu konsekuensi daripada mudharabah. Karena modalnya kan dari saya iman. Itu. Tapi untuk operasional kan dia dapat gaji. Betul. Makanya itu harus makanya di agen itu perlu Pak. Di agen itu perlu disebutkan biaya operasional masuk ke katakanlah upah guru. Upah guru ya, itu harus diperhitungkan. Tapi yang
Jangan, yang intinya tidak boleh, tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sebelum masanya selesai. Tapi kalau misalkan untuk upah operasional itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam amal. Gitu ya. Ya kayak pekerja lah gitu ya. Coba saya ingin membacakan ini, nanti agar apa yang muncul. Walaupun ini saya belum mengajarkan dengan banyak agar, baru satu sih. Tapi coba bagaimana ya ini? Ini adalah dari Zaid bin Aslam. Ini saya pelan-pelan ya. Ada dua orang dari Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Abdullah dan Ubaidillah, berangkat bersama suatu rombongan pasukan ke Irak. Tak kala keduanya hendak kembali ke Madinah, keduanya mampir di rumah Abu Musa al-As'ari. Abu Musa pun menyambut dengan baik. Abu Musa ketika itu adalah gubernur kota Basrah. Dalam pertemuan tersebut Abu Musa mengatakan, andai ada yang bisa dilakukan dan itu bermanfaat bagimu berdua, tentu akan kulakukan. Nah ini bawahnya ini pentingnya nih. Sesaat kemudian Abu Musa berkata, oh iya, ini wajib ini. Oh iya, ada harta milik negara. Ada harta milik negara yang ingin kukirimkan kepada Amir Mukminin Umar. Jadi Umar kan ada di Madinah. Uang tersebut kuserahkan kepada kalian berdua. Dengan uang tersebut kalian bisa, dengan bahasa Tegalike, bisa kulakan barang dan Basrah dan Irak. Engkau didol di Madinah gitu Pak. Paham saya? Tapi itu uang kita dari negara. Cuman ngomongnya Abu Musa kayak gue Pak. Jadi dengan uang ini kamu bisa kulakan di Basrah. Nanti barangnya itu dijual di Madinah. Karena di Basrah lebih murah harga, nanti dijual di Madinah sana itu lebih mahal gitu loh. Ya. Uang tersebut kuserahkan kepada kalian berdua. Dengan uang tersebut kalian bisa pulaan barang dagangan yang ada di Irak. Lalu sesampainya di Madinah, barang dagangan tersebut bisa kalian jual. Kata-katanya ini lah. Modalnya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sedangkan keuntungannya menjadi milik kamu berdua. Kita di sini ya. Nah, ini belum selesai. Ini cerita belum selesai. Respon keduanya bagaimana? Kami setuju. Akhirnya mereka melaksanakan apa yang disarankan oleh Abu Musa al-As'ari selaku gubernur di Basrah. Abu Musa juga berkirim surat kepada Umar, ngasih tahu Pak, kepada Umar agar dia nanti mengambil sejumlah uang dari kedua anaknya, yakni si Abdullah dan Ubaidillah. Itu uang apa? Uang ambilnya ngomong dari kalau di sini pokoknya Mas. Iya. Uang negara sih. Uang negara ya. Ada orang izin. Lanjutkan dulu ya. Ya. Ini analisa betul loh Pak. Ini saya hanya untuk mengajak bagaimana kita menganalisa akan gitu loh. Setelah tiba di Madinah, kedua putra Umar bin Khattab menjual barang dagangan yang mereka bawa dari Basrah. Dan keduanya pun mendapatkan keuntungan. Setelah keduanya melaporkan apa yang mereka lakukan kepada Umar, beliau bertanya, apakah semua pasukan itu mendapatkan pinjaman modal dari Abu Musa sebagaimana kalian juga mendapatkan modal? Anaknya menjawab, tidak. Karena kalian berdua adalah putra Amirul Mukminin Abu Musa, maka Abu Musa memberi pinjaman modal kepada kamu.
serahkan modal dan keuntungannya kepada kas negara. Dulu bukan gitu. Kue jadi Umar elek lewat. Pokoknya karena kue di negara antara modal dan untungnya kudu balik ke kafe. Yes. Abdullah bin Umar, Abdullahnya Pak, pasrah dengan keputusan ayahnya. Dia bisa apa-apa. Sedangkan Ubaidillah nggak mau Pak. Kan ini mau Pak. Ya. Abdullah sama Ubaidillah kan, Ubaidillah nggak mau. Menyangga dan mengatakan hal itu tidak sepatutnya kau putuskan kayak gitu wahai Amirul Mukminin. Karena jika modalnya habis atau berkurang, kamilah yang menanggungnya. Misalkan begini, perjalanan dari Basrah ke Madinah, uang itu misalkan hilang, siapa yang menanggung? Dua orang ini ya kan Pak? Pintar lah ini. Jadi kalau itu berkurang, kan saya yang menanggung. Akhirnya, serahkan. Oh, tapi Umar itu bersikukuh dengan pendiriannya. Oh tidak. Keuntungan, modal dan keuntungan harus diserahkan kepada negara. Akhirnya Abdullah bin Umar terdiam. Sedangkan Ubaidillah berkomentar menolak. Salah satu orang yang hadir ketika itu menyampaikan usulan. Wahai Amirul Mukminin, andai bagaimana jika seandainya transaksi itu dijadikan sebagai mudharabah, bagaimana? Ini jadi kini gune intinya sengketa lah. Sengketa. Tadi saya tanya sama tadi sengketa 2 akad. Akhirnya diputuskan oleh salah seorang. Nah itu mudharabah bagaimana? Akhirnya Umar setuju Pak. Telah dijadikan sebagai telah dijadikan sebagai mudharabah. Umar lantas mengambil pokok modal dan separuh keuntungannya. Sedangkan Abdullah dan Ubaidillah mendapatkan separuh keuntungan. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Di sini ada berapa kelompok Pak? Satu, Abu Musa al-As'ari kan? Ya, ini kelompok pertama ya Pak. Ini gambarannya akad yang diberikan Abu Musa al-As'ari kepada 2 orang anaknya Umar, Ubaidillah sama satunya tadi Abdullah itu akad apa Pak? Pinjaman apa? Pinjam ngomong buat kita. Ayo ngomong. Iya. Kalau tidak mengambil keuntungan sih, iya tadi aku tadi. Apa Pak? Mau kan bisa kau domong nak singarane Abu Musa kan titip ya. Titipan. Titip utang masalah. Tapi kan itu orang negara, dia nggak ngaruh-ngaruhnya. Jadi perjalanan dari Basrah ke Madinah itu 1 bulan Mas. Tapi ini Abu Musa sudah mengizinkan ya. Malah nyuruh. Iya berarti katakanlah mengizinkan atau menyuruh itu. Silakan uang itu dipakai untuk kulakan. Ya penting oleh upaya lah. Dari enggak, Abu Musanya kan udah berutang negara. Iya, tapi kebijakan Umar ya. Tapi Musa kan tadi sudah mengizinkan, silakan uang ini dipakai untuk pulang. Abu Musanya kan nggak dapat apa-apa. Iya. Abu Musa di sini cuma nitip data kok wari gue. Kata-kata nitip wadiah. Wadiah. Iya. Betul apa? Jadi wadiah
Jadi untuk Abu Musa udah lepas loh. Ini kan uang ini kan mau diserahkan kepada Amirul Mukminin, Pak. Iya. Karena ini uang negara sih, Pak. Cuman ngijinna, bolakna, silakan buat barang kan. Pertanyaannya, ya jam mana kalau nggak salah kayak gitu Ustaz. Oke. Nanti kita sama dia oleh apa memang. Yang ada dua apa di ayat amanah atau ayat mana sing ora oleh apa-apa ya amanah. Sing ora salah kayak gitu. Iya, nanti kita bahas di ayat. Pertanyaannya, apakah barang titipan itu kita bisa mengambil manfaat? Oleh siapa? Tadi kan itu itu boleh polakan. Boleh. kalau yang titipan tidak boleh. Sesuai dengan akte tuh. Iya, titip saja udah jangan pakai Tergantung pakai rako apa mukanya ada. Awalnya kan dia kan boleh gitu. Tergantung kan. Ya benar. Tergantung apa itu. Titip apa kayak itu. Oke. Jadi wadiah itu agar yang tidak mendapatkan keuntungan giro. Tabungan juga ada kok. Wadiah. Iya, makanya kalau wadiah itu mestinya pihak bank itu tidak diperbolehkan sama sekali itu menggunakan barang itu, uang itu nggak boleh. Cuman prakteknya, lah itu curang, Pak. Bayangkan juga yang masa apa wadiah kabeh. Jadi sing nitip ke orang lihat apa, justru sing dapat keuntungan pihak. Lanjut dulu ya ini ya, udah. Jadi Abu Musa, kemudian dua orang ya Pak ya. Jadi Abu Musa ke orang ini, ke dua orang ini, itu agatnya adalah agat wadiah. Iya. Ya, cukup ya. Ini dulu nih. Setelah itu ia gunakan untuk kulaan barang. Dua orang ini, iya. Kemudian mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya, Umar ngomong balik nakabi. Iya, balik nakabi. Model karo singarane, model karo keuntungan, balik nakabi. Orang itu mulai ya. Iya, wong loro kiye. Wong loro kiye, Pak. Sijine setuju, sijine ora. Nah, oke. Pertanyaannya, apabila akad wadiah mendapatkan kemudian yang dititipi itu berusaha dan mendapatkan keuntungan, uang itu milik siapa? Milik model. Kan jadi TV. Milik model. Yang punya model kan tadi. Iya. Abu Musa. Iya. Ya Allah, kami kan tuh cerita. Abu ini dihilangin aja wes. Karena Abu Musa itu dia duit dia ini kan paling umar sih, Pak. Iya. Kan paling umar. Jadi yang sing kita kan umar sing ngomong nah. Mene gak mene kabeh. Cuma tadi Abu Musa itu diizinkan sedangkan duit itu membolehkan Sukses, tapi jadi Umar itu betul-betul ada cerita rumah Arab ini kan. Orang cerita rumah Arab. ada cerita Umar. Iya, jadi kunane udah kok. Lalu bulu-bulu sing salah pun iki Abu Musa nek yo Iya, satu sisi membolehkan. Kan begini. Apabila jadi begini, itu berat Pak. Beratnya apa? Gawe duit samono akeh di negara dalam perjalanan 30 hari Pak atau bulan Pak. Makanya Abu Musa itu mengantisipasi itu karena susahnya bawa barang itu, uang itu. Bisa apa mono kan dengan di bawa barang itu kan temunya hilang kan. Iya kayak Abu Musa juga kayak gue. Bukan itu dengan kan sing wajib ganti ini sing dititipi yo Pak. Iya. Antisipasinya kuat. Sebenarnya Umar menghargai wong loro kuwe ning. Enggak, kalau itu sudah. Ya itu ada kata-kata itu sudah.
Yang pertanyaan Umar, apakah semua pasukan mendapatkan uang itu? Tidak. Apakah hanya kamu aja karena kamu anaknya saya? Iya. Makanya Umar kan minta uang itu, takutnya itu karena anaknya presiden jadi di Iya. gue. Iya. Nah itu KKN itu. Terus kaitan dengan hukumnya apa yang akan saya sampaikan? Jadi ya. Apa hukum apa yang akan dimunculkan dengan ini anaknya deh ya gitu ya. Iya. Apanya mas yang dia anaknya itu mendapat fasilitas gitu ya. Iya. Dan sekarang pertanyaannya kira-kira hukum apa yang akan dimunculkan dengan Iya coba. Ya. Umar menganis bahwa itu bagian dari istilah nepotisme. Iya. Iya, dia di main sing anaknya tok, jadi dijaluk kabeh. Iya. Karena itu yang tadi yang Abdullah ya Ustaz ya. Karena kan kembalikan semua dan setuju. Uang itu karena miliknya negara, artinya miliknya yang tadi awalnya. Hasilnya juga kepada yang punya yang awal itu negaranya Abdullah. Iya. Ini Intinya begini. Kalau si Abdullah. Abdullah gue sing terima putusan daripada ayahnya. Ya, setuju. Karena menganggap itu adalah wadiah. Iya, titipan. Ya. Wadiah itu nggak boleh, Pak. Jadi kalau misalkan Walipah. ini nitip jebul-jebul berarti ya seluruh keuntungannya baik nakabi. Pernah terjadi sih gini. Zaman Rasulullah ada salah seorang yang dititipi kambing, Pak. Zaman Rasulullah itu tidak menggunakan hitungan. Ki kambing singarane padahal kambing siji dari kambing 10 orang yang gue nggak boleh lembahan gitu loh, Pak. Kudu sekon sing tak dopeni kan lembahan gitu kon kabeh. Itu dia, Pak. Kandangan. Padahal makanan apa ya, pengen apa ya, tapi kalau tidak buka ya gue. Tidak. TV Pak ini, Pak. Lah itu. Ya akhirnya tapi operasional tetap aja, Pak. Untuk dia kan tetap ada. Cuman seluruhnya itu. Jadi katakanlah kambing satu jadi kambing 100 gitu ya. Jadi dia miliknya si pemilik kambing ini. Itu kalau dalam kisahnya untuk yang kaitan dengan wadiah, kita sama-sama itu, Pak. Itu satu lembah itu kambing semuanya. Yang asalnya kambing itu cuma 1 2, terus sekarang itu saya biar kamu semua. Karyawan lah. Ya. Lah, yang ini, tapi si Ubaidillah nggak mau ya, ya udah ya bisa, masih ada sing nyam kok. Bener. Kesel kok. Wis pada musim Basrah maring Madinah, tak gedol, payu masa kok sing ada kita kali main. Sengketa Pak. Harga yo. Hargai. Kenapa? Jadi ini ada sengketa antara wadiah. Tapi yang ini nggak maunya gini. Keuntungan milik saya mestinya itu. Milik kali berdua gitu loh. Kita sengketa. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang datang di situ ditengahi bagaimana kalau di sistem mudharabah aja. Sahibul malnya itu adalah negara ya dalam hal ini Abu Musa yang monggo, Umar yang monggo terserah ya, tapi negaranya ya. Singarane Abu Musa gubernur Basrah, sedangkan Umar kan khalifahnya yang ada di Madinah, kan kayak gitu. Sama-sama ini orang negara gitu loh, Pak. Akhirnya sahibul malnya itu adalah si Umar atau Abu Musa, yang penting negara lah kayak gitu. Sedangkan mudoribnya adalah Abdullah sama Ubaidillah. Disetujuilah oleh Umar. Uang negara yang tadi untuk dikasihkan separuh 50-50 dikasihkan kepada Ubaidillah dan Gue negara gue untung gue yang mending. Jadi itu adalah mudoribah yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Ya, nah gini, hukum wadiah itu asalnya apa? Hukum wadiah itu asalnya apa? Hukum wadiah. Hukum awal wadiah itu apa? Iya. Oh, ya kembali kepada kaidah awal, Mas. Ini berarti kan nggak berpakai, nggak digunakan. Iya.
Jadi kalau hukum awalnya daripada wadiah itu sendiri jelas mubah hukumnya ya, diperbolehkan gitu loh, diperbolehkan kayak gitu. Cuman ini kan maksudnya ada sengketa antara wadiah dengan iya kayak gitu loh. Jalan tengahnya diambil. Ya udah tengah-tengah gini aja, model kembalikan modelnya yang tadi saya Mal ya, itu dikasihkan kepada kembalikan kepada negara, keuntungannya dibagi dua. Berarti kan diangkat ya dia. Iya. Mungkin bagi Pak Leonor ini dalam konteks perbankan sekarang kan cuma sekedar disampaikan ini wadiah itu kan benar-benar titipan, tapi yang punya sohibul mal itu tidak pernah dapat laporan secara resmi dari bank itu. Bank anak duit nganggur ya mesti dipakai untuk investasi. pasti. Itu sing kayak mana loh. Tapi jadi itu PMD anak khusus boleh dipakai itu. Ini tetap dipakai. Ada jere. Yang saya Kan tahu apa ada nganggur dua resiko. Tetap dipakai, Ada cuma dua. kalau dia mau mengambil kapanpun bank Siap siap dulu. ada. dari sini pasti gini dulu. Mungkin gini istinya kita boleh berangkas di bank untuk dipakai itu loh. Itu. Jadi gini, itu kalau yang diberangkat itu betul ini ada. Jadi amanah, Iya amanah sama Iya. damana. iya dan domana gitu Mas. Tapi nanti karena gue ini dulu tak ulangin lagi gitu. Udah bersih, apa? Kok ilmu kan dulu aja. Jadi ini lagi makannya tuh dulu gitu loh. Sering transaksi dulu sih. Iya gitu. Misalnya itu saya jelaskan tentang wadiah. Artinya kalau yang domana bagaimana, kalau yang amanah bagaimana perbedaannya. Tapi itu kan ada adat awalnya gitu loh. Mana yang dapat, kalau mana yang amanah, mana yang domanah gitu loh. Nah nanti mana yang dapat diambil keuntungan, mana yang tidak gitu loh. Nah itu nanti insya Allah kayak saya jelaskan juga tentang wadiah. Ini memang ini kita lagi menyampaikan bagaimana kalau ada sengketa gitu. Ini kan sengketa Pak. Ini sengketa. Tapi yang bilang tadi wadiah itu memang titipan ya. Titipan, Dan terjemahan. bahasa secara Al-Qur'annya secara Islam itu bahwa titipan itu ya titip saja, tidak boleh dipakai dan uangnya. Iya. Hanya tadi kan yang jadi senjata. yang amanah dan domana itu maksud saya kan yang jelas wadiah itu mubah tadi kan. Membolehkan. Boleh. Lagian ini kan Tapi diizinkan. cara artinya wadiah itu memang jadi permasalahan juga kan. Misalnya kamu tulisannya. Jadi ini kan ini Abu Musanya kan gini. Dia itu kenapa Abu Musa itu membolehkan untuk dipakai? Ini karena beratnya memegang uang itu dari Basra ke Madinah gitu loh. Ya, mungkin ada operasionalnya. Iya, makanya kalau misalkan itu digunakan punya barang untuk apa berkeuntungan, kemungkinan untuk utuhnya uang itu ada. Tapi jika dia disimpan kemudian lakukan perjalanan 1 bulan, kalau hilang itu gimana gitu loh. Makanya pakai aja untuk ini diizinkan loh ya. Makanya saya mau mengatakan kalau misalkan itu dana haji kan wadiah Pak. Iya. Dana haji itu wadiah. Kalau misalkan wadiah kayak gitu, kemudian dipakai oleh orang yang dititipi, wajib itu memberikan keuntungannya. Kalau memang dipakai. Jadi enak dewek deh. Ya. Semua tetap hidup. Supaya seluruh sudah baik. Kayak enak dewek. Untuk Ini kalau ini wajib aja dapat izin dari Abu Musa Pak, kayak ini. Sama izin siapa izinnya? Itulah. Iya, mengizinkan kan lama MUI, tapi toh diuntung diberakan. Tapi toh orang untung dia, oke wadi, ada dia ya 10 juta ya 10 juta. Tapi enak dewek pemerintah. Apa yang pemerintah juga? Mengujud pemerintah. Gaji gue sih. Verifikasi sana ada wadiah. Mulai ke apa dulu? Wadiah itu kan mau bayar SN apa? Iya.
Keuntungannya balik lagi. Di antara bapak. Memang di antara adat yang memang untuk dapat yang mengandung profit ya adalah adat ini Pak, kalau dipraktekkan gitu. Baik dipertahankan maupun kita sebagai pribadi ya jika seandainya kita itu bisa tapi jangan yang penting jangan menentukan keuntungan besarnya dengan menggunakan nominal. Jangan. Tapi gunakanlah persentase dari keuntungan itu, misalkan berapa persen sama berapa persen kayak gitu. Ya, bisa. Maksudnya mengucapkan keuntungan sekian ratus ribu dan gitu. Jangan pakai nominal. Ikan itu kan. Jangan iya. Karena persentase aja. Ya, betul. Karena itu kalau misalkan begini, yaudah yang penting kamu memberikan keuntungan setiap bulan sekian, nggak boleh Pak. Karena setiap bulan perolehannya Berarti- berubah aja ya. Iya. Berarti itu sudah kalau misalnya udah berarti untuk pembukuan katakanlah dua-duanya juga megang. Ya, itu sih tergantung kepercayaan ya. Ya, yang melaksanakan itu kan si Mudorib. Iya. Si apa? Yang Ambal. belum Iya. balik. Kadang nggak tahu dia untung berapa. Itu jadi. Iya. Ada masa sih? Iya. Untung segini Kalau apa kontennya ya? berapa? Apalagi Iya. ini dari segini untungnya. Iya Pak, iya. Itu nanti Pak, makanya sebenarnya ini Pak nanti saya pun akan menyampaikan tentang adat dari bentuk dan tujuan Pak. Insya Allah nanti itu sebenarnya itu masuknya itu adalah ke dalam adat tausiat gitu Pak. Nanti yakni apa itu? Maaf bukan tausiat ya, tausikot ya. Yakni jaminan kepercayaan. Di antara adat yang bisa masuk ke seluruh adat adalah adat tausikot. Apa namanya? Tausikot, adat kepercayaan. Iya, gitu. Artinya, misalkan tadi saya Gumpal tidak megang ini, percaya nggak sama modalnya? Ya gitu lah. Tapi memang hampir seluruh adat ini masuk. Nanti ada mukawadat, taruat dan lain-lain nanti insya Allah saya jelaskan. Dan kalau wadiah tadi kan yang tadi awal itu karena si siapa Musa tadi, Abu Musa itu kan tidak memberi kayak uang apa ya namanya uang untuk menjaga artinya misalkan tadi kalau ada uang ongkir lah, tapi kalau nitip kepada uang tadi yang uang dititipin kepada Abdullah itu kan yang Abdullah sama itu Abdullahnya dikasih kayak uang operasional artinya ada itu mungkin dia tidak jadi masalah Ustaz. Iya, tidak ada masalah. Iya artinya kalau dia yang tadi yang disampaikan Abu Musa kan masalahnya karena tidak ada uang operasionalnya. Iya. Sehingga ada permasalahan tadi yang dua. Tapi kalau hadiahnya itu ada uang operasionalnya, berarti sama sekali tidak boleh dipakai uang hadiah itu. Iya betul. Betul. Tapi Dua orang itu rombongan kan tentara, usul bayaran si negara. Jangan salah. Ini kan bayaran untuk perang, bukan untuk megang uang. Kata kuncinya ya Abu Musa sudah membolehkan. Satu itu kalau yang tadi masuk jelas Artinya kan misalkan kami nanti begitu kan Iya. titipan itu tidak boleh dipakai sama Iya. sekali. Itu kalau jadi kalau di misalkan tadi pekerja atau di bank itu ngambil ujro itu upah penitipan. Iya. Kalau yang dalam hal ini kan dia kan tidak mengambil upah. Ayo mana diguris. mengizinkan. Tapi muncul sengketa setelah untung gitu loh. Untung gitu. Jadi umar itu balik ke KB. Jadi si Jine orang bisa kan balik ke KB itu mesti usaha kok. Gotong barang mesin basro maringan bisa bulan coba. Nah, akhirnya wis dimudal gawe wis. Mene sing model gamene keuntungannya dibagi loro kayak gitu. Akhirnya dua orang tadi anak kayak Umar tadi itu setuju selesai sama-sama untung, uangnya diterima juga sama. Itulah konsep mudharabah Pak. Bila solusi ya Ya wis Pak, cukup Pak.
Ya. Ya. Nanti satu saat pun akan saya kasih cerita lagi, Pak. Nanti tentang kasus. apa, Pak? Inkes. Udah kasus. Iya. Nanti ada bagaimana si nenek Rasulullah itu membeli unta sama Jabir gitu kan. Nanti ada orang ini sama ini. Mungkin yang akan datang akan saya sampaikan cerita itu. Silakan saya nanti analisa lagi ya. Nah, Bapak jadi kan agak melek gitu loh. Iya. Orang, anak gini tulisnya apa ya supaya sing tulisan jalan orangnya. Iya. Iya bang, udah kemanfaatnya ya. Ini nanti insya Allah yang datang kita sudah ganti akad ya. Tapi mungkin kami akan menyampaikan dulu macam-macam akad dulu ya Pak. Macam-macam akad dulu kemarin kan ada yang diharamkan ya. Makanya nanti insya Allah yang akan datang macam-macam akad dari sisi konsekuensinya akad nanti saya sampaikan ke kita insya Allah. Ya, kami sengaja membeli buku baru Pak. Ini bukunya. Ini kemarin berangkatkan nanti untuk pelajaran di sini. Lalu online apa apa? Online apa? Lalu online itu. Saya biasanya belinya online, tapi biasanya kami itu ikut pengajian secara langsungnya dulu Pak. Iya, jadi saya mengikuti pengajian dulu dari dianya, dari Ustadznya ini, baru saya beli bukunya. Jadi kan ada bahasanya gitu. Kayak yang tadi itu, yang ini pelajaran tadi, pelajaran kemarin nih, disampaikan oleh Ustadz. Kayaknya dan saya hadisnya tentang alhamdulillah, kayaknya untuk satu kasusnya. Oke, terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.